Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Masih bersama channel kami Abah Jati Brebes Dudu Wong Sakti. Nah, malam ini kita akan bertamu ke kediaman Abah Jati, yang mana saya mau menyampaikan beberapa pertanyaan dari para subscriber kepada Abah Jati. Semoga mendapat jawaban yang sangat amat bisa kita pahami, bisa kita pelajari, bisa kita terapkan ke dalam kehidupan kita. Insya Allah semua hal ini positif bagi saya pribadi beserta teman-teman semuanya. Silahkan, mari mas, ikutin mas. Ini adalah kediaman Abah Jati, yang ada di lokasi di daerah Brebes ya, tepatnya nanti tak kasih tahu. Assalamualaikum. Ya, berhubung kita juga beberapa kali kondisi sering kesini, makanya kita istilah panggil Abah. Assalamualaikum Pak. Tadi tangan tamu. Iya, Ini ada apa? maaf ini rombongan, ada beberapa yang mau disampaikan Abah. Siap. Ya, monggo. Iya Pak, makasih. Monggo rencang-rencang menawi ngobrol-ngobrol kali Abah. Monggo. Waktu dan tempat dipersilakan nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak. Iya. Ini lagi Alhamdulillah, barokallah. enggak. Iya. Begini Abah, ini niat kedatangan saya beserta saudara-saudara kita yang dari penghujung lokasi. Kita coba tadi komunikasi di lapangan, mau menyampaikan beberapa pertanyaan terkait yang sedang dipertanyakan di channel YouTube Abah Jati Brebes Pak. Seperti itu Pak ya. Jadi di sini tuh saya rangkum ada sekitar 2 pertanyaan Abah. Dan juga mohon nanti di penghujung minta petuah ataupun petunjuknya Pak. Nah, pertanyaan yang pertama Pak, itu saya nggak bisa sebutkan subscriber yang bertanya, tetapi saya mewakili subscriber tersebut. Bahkan mungkin beberapa orang juga pertanyaan hampir sama. Saya rangkumnya seperti ini Abah. Pertanyaannya begini: jika seseorang diharuskan memilih antara sabar dan ikhlas, mana yang akan mereka pilih? Itu apa? Mohon dikasih penjelasan ataupun arahannya Pak terkait hal semacam ini Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan dari follower kita di channel Abah Jati Brebes terkait masalah apa? Terkait masalah apa namanya? Ini ya Pak, terkait masalah yang diharuskan memilih antara sabar dan ikhlas. Soal sabar dan ikhlas ya. Ya, mohon maaf Abah, Yang volumenya harus dipilih. agak naik ya. Ya. Ya maklum, habis ada acara khusus. Iya, Abah. Ya terkait masalah sabar dan ikhlas, mana yang harus dipilih? Kalau menurut Abah itu soal sabar dan ikhlas itu satu kesatuan, tidak bisa untuk dipilih. Karena terkait sabar itu menuju ikhlas. Nah bagaimana dipilih? Mau milih ikhlas ya berarti sabarnya harus ikut. Mau pilih sabar hasilnya akan ikhlas.
Jadi kalau menurut Abah terkait masalah sabar dan ikhlas itu satu kesatuan yang harus dijalani dua-duanya. Kalau orang sabar sudah tentu ikhlas. Kalau orang ikhlas juga udah tentu sabar. Wong ikhlas kalau emosi ya berarti nggak sabar. Sabar kan terkait pengendalian diri. Maka kalau pendapat Abah itu satu kesatuan, nggak bisa terpisahkan dan nggak bisa dipilih satu-satu, harus dijalani semuanya. Mungkin seperti itu untuk menanggapi pertanyaan masalah pilihan sabar atau ikhlas. Menurut Abah harus dua-duanya sinkron, balance secara bersamaan, tidak bisa untuk dipilih satu persatu, harus dijalani. Kalau ingin ikhlas ya harus sabar, kalau ingin sabar ya harus ikhlas. Jadi tidak bisa untuk dipilih-pilih, itu tidak bisa. Pilih salah satu pasti yang satunya ngikut. Misalkan pilih ikhlas ya udah tentu sabarnya ngikut. Pilih sabar ya hasilnya akan ikhlas. Nrimo kok. Wong nrimo ya berarti wis dua-duanya. Dur mau nglakoni. Ora ana pilihan-pilihan. Itu udah ketentuan. Maka untuk kesabaran dan keikhlasan itu satu kesatuan. Udah bulat, tidak boleh terpisahkan. Mungkin begitu untuk menanggapi pertanyaan antara pilihan sabar atau ikhlas. Versi Abah harus semuanya satu kesatuan, harus dijalani. Ya, terima kasih Abah. Ini sedikit saya rangkum terkait pertanyaan yang pertama tadi, Pak ya. Artinya orang sabar itu tentunya ikhlas. Betul. Ya. Kemudian orang ikhlas tentunya juga sabar. Betul. Artinya ikhlas dan sabar itu tidak bisa dipilih. Betul. Ya. Yang mana terhimpun dalam satu kesatuan yang harus dijalani bersama. Kan gitu ya, Pak ya. Jadi ya kalau sabar ya tentu ikhlas. Jika ikhlas pasti dan tentunya pasti juga sabar itu Pak ya. Artinya nerimo, dermo, ngelakoni yang gitu Pak. Nggih, leres. Ya. Oke, mungkin itu pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Saya lanjut ke pertanyaan yang kedua. Mohon maaf Abah, ini ada pertanyaan yang kedua dengan berbeda orang juga. Nah pertanyaan ini menarik Bah. Menariknya begini, kita saat ini hidup di tahun milenial, lebih dari milenial ya Pak ya. Bahkan saat ini Gen Z ya, Gen Z, bahasa kerennya Gen Z. Ya, bukan Gen Z Pak. Gen Z. Ini pertanyaannya begini Pak. Bagaimana hidup tenang di gemerlapnya kota? Artinya kan saat ini hidup tenang itu memang sangat dibutuhkan Pak. Tapi kondisi kejadian di lapangan bahwa gemerlap kota itu juga sedikit mungkin mengganggu orang-orang yang sebenarnya pengen hidup tenang di antara gemerlap kota. Mungkin pertanyaannya ke arahnya sana Pak. Ya mungkin bisa dikasih petuah ataupun petunjuk. Semoga yang saya sendiri bisa mendapat arahan dari Abah Jati Pak. Monggo Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari pemirsa untuk jawaban Abah tentang masalah damai atau tenang dalam keramaian kota gitu ya. Gemerlap kota ya, bisa dikatakan ramai Pak, betul Pak. Itu konsepnya masalah prinsip ya. Prinsip yang tidak terpengaruh oleh suatu apapun. Kalau kita punya akidah yang kuat tentang prinsip-prinsip hidup yang tenang, damai, itu tidak akan terpengaruh oleh gemerlap atau keramaian kota atau apa yang tadi dalam pertanyaan itu. Pada dasarnya terkait prinsip-prinsip kedamaian itu kalau sudah melekat dalam diri
itu tidak akan terpengaruh oleh bisingnya suasana, atau mungkin yang dimaksud mungkin secara batiniah terkait masalah persaingan secara istilahnya, kalau di perkotaan ada istilah iri hati dan sebagainya, itu pasti ada yang dimaksud mungkin seperti itu kali ya, tentang masalah ketenangan batin ya, bukan masalah keramaian bisingnya kendaraan atau apapun, mungkin bukan itu yang dimaksud, alias apa dalam konsepnya terkait ketenangan di sini, ketenangan batin kan mungkin seperti itu Ya. pada dasarnya. Itu soal prinsip, dimana prinsip itu harus bersyukur, mensyukuri nikmat yang ada, dan tidak terpengaruh oleh omongan kanan kiri atau apapun yang terkait masalah hal-hal panas di omongan tetangga, ya kan. Dalam bisnis juga persaingan bisnis, ya kan, saling jatuh menjatuhkan. Itu kalau kita sudah berprinsip, berakidah tentang bagaimana kita bersyukur, tentang bagaimana kita harus damai dengan diri sendiri, itu tidak akan terpengaruh oleh hal-hal yang seperti itu. Maka kesimpulannya terkait masalah bagaimana agar tenang dalam keramaian kota, hidup di dalam keramaian kota, gemerlap kota, itu soal prinsip untuk bersyukur, prinsip untuk tidak terpengaruh oleh suatu apapun. Kuncinya itu mungkin. Ya mungkin ada sedikit kurangnya dan apapun yang kita sampaikan terkait masalah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, harap maklum dan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Jadi saya simpulkan Pak ya, agar supaya memperjelas ya, hidup tenang di gemerlap kota ya. Artinya tenang ini di sini bukan ramainya ya Pak ya, bukan hiruk pikuknya ya, tetapi tenang dalam hati, dalam jiwa. Betul. Ya. Nah, artinya di sini lebih dalam lagi itu masuk ke prinsip gitu ya Pak ya. Jadi tidak terpengaruh dengan apapun. Betul. Termasuk istilahnya, intinya ketenangan dalam batin ya. Betul. Tidak terpengaruh oleh apapun, berprinsip, dan ini yang menarik Pak, bersyukur. Betul. Nah ini bersyukur, nah salah satunya ini yang saya garis bawahi, garis tebal, itu artinya bersyukur Pak ya. Prinsip, kemudian kita bersyukur agar tidak terpengaruh. Mungkin gitu Pak ya. Terus. Oke, terima kasih Pak. Jadi di malam ini 2 pertanyaan sekaligus teman-teman sudah terjawab ya. Dan juga ini Abah, ini ada barusan saya dapat chat itu pantun Pak. Ini pantunnya ini, jadi mereka ingin mendapatkan pantun petuah dari Abah Jati Pak. Mungkin bisa dibantu Abah atau bagaimana? Monggo Abah. Terkait masalah pantun, apa bukan penyair atau apa ya, bukan orang yang ahli pantun, mungkin bisa diwakilkan oleh Mas AYP untuk kembali lagi berpantun ya. Monggo Mas AYP, saya Ya. persilakan. Terima kasih teman-teman. Ya, pantun ini sebetulnya saya beberapa waktu juga sempat teleponan dengan Abah terkait pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa saya sebutkan. Oke teman-teman, saya undur diri, saya pamit. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya. Salam lemah teles, Abah Jati Brebes, semangat anti lemes.